Salam Bapak Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Dr. Carla Octaviani Pandria, spesialis anestesi, konsultan intensif care. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang. Dalam video ini, saya akan memaparkan topik mengenai stase ilmu anestesi. Stase ilmu anestesi adalah salah satu stase pada pendidikan profesi kedokteran, di mana stase anestesi sendiri mencakup materi macam-macam teori teknik anestesi dan kesempatan untuk melatih teknik tersebut, dan teori fisiologi dan patofisiologi yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan secara umum mengenai stase anestesi. Stase anestesi tergolong ke dalam stase minor dengan durasi stase selama 5 minggu dengan bobot 3 SKS. Stase ini dijalankan oleh mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan sedang menjalani tahap pendidikan profesi kedokteran. Adapun tujuan umum dari stase anestesi adalah para koas di akhir stase diharapkan dapat mengetahui teori dan cara melakukan intubasi, teori anestesi umum dan spinal, serta obat anestesi yang sering dipakai. Sedangkan tujuan khusus dari stase ini adalah para koas diharapkan dapat mengetahui teori dan cara melakukan intubasi, teori anestesi umum dan spinal, serta fisiologi yang berkaitan dengan anestesi. Kemudian pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana stase ini dilaksanakan. Para koas secara langsung melakukan observasi tindakan-tindakan anestesi, kemudian bimbingan bersama perseptor-perseptor stase anestesi juga diberikan, baik secara daring maupun luring. Koas juga kemudian melaksanakan aplikasi dari tindakan anestesi yang telah diajarkan. Sehingga aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan pada stase ini mencakup kegiatan observasi, presentasi kasus dan referat, latihan back mask ventilation, latihan intubasi, dan juga laporan mingguan. Adapun topik mata kuliah yang diajarkan dalam stase anestesi melingkupi general anestesi, spinal anestesi, fisiologi respirasi, fisiologi jantung, tata laksana cairan, preoperatif, gas anestesi, lokal anestesi, dan anestesi intravena. Pada bagian berikutnya, saya akan membahas bagaimana mahasiswa dan dosen berinteraksi. Terdapat 3 macam interaksi yang diharapkan terjadi selama stase ini, yaitu interaksi mahasiswa dengan dosen, interaksi antar mahasiswa, dan interaksi antar mahasiswa dan materi pembelajaran. Interaksi mahasiswa dan dosen mencakup kegiatan observasi tindakan secara langsung oleh koas, dan bimbingan tindakan ke pasien, serta bimbingan teori. Interaksi antar mahasiswa terjadi melalui kegiatan diskusi. Dan interaksi antar mahasiswa dengan materi adanya kegiatan belajar mandiri dan proses membuat tugas, referat, dan laporan kasus. Bagian terakhir yang akan saya jelaskan adalah bagaimana koas dinilai dalam stase ilmu anestesi. Penilaian mencakup penilaian presentasi kasus, presentasi referat, nilai OSCE, dan penilaian keaktifan koas dalam kegiatan stase sehari-hari. Pada bagian berikutnya, saya akan menyajikan salah satu model pembelajaran dalam stase anestesi, yaitu bimbingan bersama mahasiswa yang dilaksanakan secara daring. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Carla Octaviani Pandria, spesialis anestesi, subspesialis KIC. Untuk semuanya, hari ini saya akan membawakan sedikit bimbingan mengenai rapid sequence induction. Mungkin kebanyakan atau mungkin yang sudah dikenal atau mungkin sudah ada bimbingan sebelumnya, mungkin dari induksi dari general anestesi pada umumnya ya. Sekarang sedikit membahas yang mungkin jarang ditemui pada stase anestesi ini, atau juga tambahan masukan untuk jenis-jenis induksi yang berbeda dari induksi pada umumnya. Definisi dari rapid sequence induction adalah metode induksi anestesi yang cepat untuk mencapai kontrol jalan nafas yang meminimalkan risiko regurgitasi dan asam lambung. Pertama kali diperkenalkan oleh William Steff dan Peter Safar pada tahun 1970. Dikenal klasikal RSI atau rapid sequence induction, diperlukan monitoring tanda vital, insersi IV line, posisi pasien, kondisi sebelum induksi, ketersediaan mesin dan kateter suction. Reoksigenasi, induksi intravena, rapid onset masa relaksan, select manuver, intubasi
menggunakan ETT dengan cuff. Rapid sequence induction disebut juga sebagai rapid sequence intubation atau rapid sequence induction and intubation. Indikasi dari RSI, pasien dengan resiko tinggi terjadinya aspirasi atau pasien yang tidak puasa atau pasien dengan kondisi lambung yang penuh. Kedua, pasien dengan kondisi patologis pada saluran cerna atau abdomen. Contohnya pada kasus ileus. Pasien dengan pengosongan lambung yang lambat atau terganggu. Biasanya terjadi pada pasien dengan nyeri, trauma, penggunaan opioid, terjadi intoxikasi alkohol atau vagotomi. Didapatkan juga pada pasien dengan inkompetensi lower esophageal sphincter atau juga terdapat hiatus hernia atau GERD. Pasien dengan penurunan sadaran atau gangguan neurologis maupun gangguan neuromuskular. Pasien dengan kehamilan, terutama trimester ketiga, juga diindikasikan atau dianggap sebagai pasien dengan full stomach, pasien dengan difficult airway. Terdapat absolute contraindication, yaitu complete upper airway obstruction and the loss of facial atau oropharyngeal landmark. Pilihannya adalah surgical airway. Rapid sequence induction dikenal ada 9P of RSI: plan, preparation, protect the cervical spine, positioning, pre-oxygenation with 100% oxygen, pre-treatment, paralysis and induction including cricoid pressure, placement of the tube atau ETT, post-intubation management and strategy of failed intubation. Persiapannya, pasien sudah dilakukan informed consent, pasien berada pada posisi berbaring pada meja yang disesuaikan tingginya, posisi pasien dengan fleksi pada bagian bahu dan kepala ekstensi atau disebut sniffing position, pasien dengan posisi head up 20-30 derajat untuk meningkatkan oksigenasi dan mengurangi resiko aspirasi. Operator intubasi harus ditemani oleh asisten yang dapat melakukan penekanan cricoid atau disebut Selig maneuver, dan juga yang dapat memberikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti bugi, stylet, tracheal tube, dan lainnya. Harus tersedia peralatan suction yang berfungsi dan suction catheter harus mudah dijangkau oleh operator intubasi. Pastikan IV line yang lancar. Monitoring oximeter, tensimeter, kapnograf, dan EKG. Posisi bisa dilakukan RAM position bila pasiennya obesitas, atau head up 30 derajat pasien cedera kepala, dan juga imobilisasi leher pada pasien curiga cedera servikal. Jangan lupa kembali akses intravena yang memadai dan preoksigenasi yang cukup. Persiapan alat dan obat-obatan, suplai oksigen, perlengkapan jalan nafas, seperti sungkup, image ventilation, suction, tularingoskop atau videolaringoskop, ETT, mandren atau stylet ya, bugi, split cuff atau tape, obat-obatan untuk induksi atau disediakan vasopresor atau misalnya ephedrine atau obat untuk rumatan anestesia selanjutnya. Persiapan sulit jalan nafas, biasanya mungkin perlu ditambahkan videolaringoskop, cricotirodotomy kit, atau difficult airway kit. Mungkin ada bugi, mandrin, LMA, laryngeal mask airway ya. Persiapan tim, ada konfirmasi peranan tim. Jadi mungkin untuk melakukan RSI ini diperlukan asisten yang lebih banyak, yaitu operator intubasi, biasanya dokter anestesinya, asisten intubasi, pemberi obat, penekan cricoid, dan pelaku stabilisasi inline. Nah, ini khusus pada cedera C-spine. Ini alat-alat yang biasa digunakan. Dari yang alat-alat airway yang standar, biasa, lalu ini ada yang videolaringoskop, dan jenis-jenisnya dahulu kami di LV, lalu juga dipinjamkan ke RSU yang light scope, cuma sekarang itu udah lama, udah rusak juga, sekarang beralih ke CIMAC atau CIMAC D-Bleed ini. Yang lain ada juga yang seperti ini ya. AirTrack biasanya sudah dilengkapi tempat untuk ETT-nya, tetapi semua fungsinya sama, yaitu videolaringoskop. Kalau yang di RSU kan ini Mega. Oke.
Nah, ini emergency intubation checklist seperti tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Persiapannya, ini dua manuver yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko aspirasi. Satu, pemasangan nasogastric tube untuk mendekompresi perut dan memberikan jalur keluar regurgitan. Kedua, penekanan krikoid harus tetap dilakukan meskipun telah terpasang nasogastric tube. Kedua, pemberian antagonis reseptor H2 untuk meningkatkan pH isi lambung dan diberikan minimal 2 jam sebelum anestesi, atau proton pump inhibitor diberikan 12 jam sebelum anestesi. Reoksigenasi, nama lainnya adalah denitrogenisasi, menggantikan nitrogen yang berada di paru dengan oksigen. Ketika seorang menghirup 100% oksigen, nitrogen dapat di wash out dan oksigen yang berada di paru dapat bertambah sekitar 3 liter. Menambah durasi apnea time tanpa terjadi desaturasi. Pasien diberikan oksigen 100% dengan cukup wajar selama 3-5 menit. Pre-treatment untuk RSI bertujuan untuk menghindari terjadinya efek fisiologis yang tidak diinginkan akibat intubasi, seperti sympathetic pressure response, peningkatan tekanan darah ataupun peningkatan denyut jantung, terjadinya bronkospasme, peningkatan TIK, atau terjadinya faskulasi otot. Dilakukan 2-3 menit sebelum induksi dan paralisis. Pre-treatment dapat dilakukan dengan lidocain, opioid, atropin, atau devasculating agent. Induksi. Obat induksi yang biasa digunakan propofol, ketamin, etomidate, tiopenton atau tiopental, dan midazolam. Propofol dosisnya 1-3 mg per kilogram berat badan dapat digunakan pada pasien dengan hemodinamik stabil. Pada pasien lansia dan hipovolemik, dosis dapat dikurangi secara drastis atau dititrasi. Ketamin dosis 1-2 mg per kilogram berat badan dapat digunakan pada pasien dengan hemodinamik yang cenderung tidak stabil. Efek yang terjadi adalah peningkatan laju nadi dan perubahan tekanan darah yang tidak signifikan. Tetapi didapatkan sekresi meningkat sehingga membutuhkan suction atau premedikasi dengan antisialogok seperti atropin atau glikopirolat. Yang mudah ditemukan di negara kita ataupun di rumah sakit kita adalah atropin ya. Cricoid pressure adalah penekanan pada kartilago cricoid dengan rasionalisasi bagian atas esofagus akan teroklusi akibat kompresi trakea dan vertebra servikal. Hal ini mencegah reflux pasif dari isi lambung dan mengurangi resiko terjadinya pneumonia aspirasi. Penekanan sebesar kurang lebih 10 Newton dengan ibu jari dan telunjuk pada pasien yang belum tertidur dalam, lalu dapat ditambahkan menjadi 30 Newton kurang lebih bila pasien telah kehilangan kesadaran. Kontraindikasinya adalah cedera laring ataupun vomitus. Rapid acting neuromuscular blocking agent diberikan segera mungkin setelah agen induksi tanpa menunggu penilaian efek dari pemberian agen induksi. Biasa dipakai succinylcholine 1-2 mg per kilogram berat badan, tetapi succinylcholine menyebabkan faskulasi, paralisis, dan kondisi yang sempurna untuk intubasi dalam satu sirkulasinya yaitu 15-45 detik. Rocuronium dapat juga digunakan dengan dosis 0,9-1,2 mg per kilogram berat badan. Itu adalah 2 kali dosis yang kita biasa gunakan dari dosis yang biasa digunakan untuk induksi biasa. Akan terjadi relaksasi maksimal dicapai waktu 45-60 detik. Induksi setelah 45-60 detik pasca pemberian rocuronium, laringoskopi dan intubasi dapat dilakukan. Penekanan krikoid masih dilakukan hingga cuff sudah dikembangkan dan penempatan tracheal tube sudah konfirmasi dengan kapnograf atau auskultasi paru. Setelah intubasi trakea dilakukan, ventilasi paru dilakukan dengan tidak berlebihan karena dapat memperburuk hipotensi. Karena salah satu kerugian dari RSI adalah instabilitas hemodinamik akibat pemberian agen induksi yang lebih banyak. Reversal dan emergence, NGT harus tetap terpasang dan dialirkan. Ekstubasi harus dilakukan pada kondisi pasien sadar. Posisi ekstubasi pada posisi lateral atau posisi setengah duduk 45 derajat mengurangi resiko untuk terjadinya aspirasi. Kontrol RSI pada pediatrik. Pada pasien anak, klasikal RSI bukan merupakan pilihan yang selalu tepat karena mempunyai perbedaan anatomi dan perbedaan fisiologi. Anatomi dan fisiologinya, violi yang kecil dan sedikit mengurangi compliance paru,
IGA yang mengandung tulang rawan, dinding dada yang sangat fleksibel. Kolaps dinding dada saat inspirasi dan volume residual paru yang rendah saat ekspirasi. FRC yang rendah menyebabkan jumlah O2 terbatas pada saat periode apnea, misalnya percobaan intubasi, sehingga lebih cepat terjadinya desaturasi. Anatomi dan fisiologi, dan ditambah dengan pada anak-anak atau bayi konsumsi oksigen yang lebih tinggi, sehingga waktu yang singkat untuk desaturasi pada saat apnoe pada neonatus dan bayi. Anak yang tidak kooperatif, tidak tercapai denitrogenisasi dan preoksigenasi yang penuh seperti pada dewasa, secara simultan konsumsi oksigen juga meningkat. Hal tersebut mempersingkat waktu untuk terjadinya desaturasi. Penerapan penekanan prekoid lebih kecil, yaitu sebesar 7,7 Newton, cukup untuk menekan jalan nafas pediatrik. Yang lebih tinggi seperti pada pasien dewasa dapat memperburuk dan mengaburkan visualisasi laring. Penekanan prekoid dapat mencegah insuflasi lambung selama ventilasi positif menggunakan backmask ventilation. Karena itu perlu dilakukan secara gentle. Tekanan kurang dari 12 cm air 12 cm H2O sebelum intubasi. Terima kasih. Demikian untuk bimbingan pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi selain ini diterapkan intinya pada pasien-pasien yang full stomach atau lambung penuh, yang misalnya puasanya kurang atau dianggap lambungnya penuh karena beberapa penyebab tadi seperti nyeri ataupun bahkan ibu hamil, itu tidak pengosongan lambungnya lebih lambat. Jadi kalau misalnya kita induksi 6 jam, puasa 6 jam itu dianggap full stomach juga. Atau ya mungkin bahkan lebih dari itu, karena kita tidak dapat mengukur dengan persis dia pengosongan lambungnya berapa lama. Dan berbagai macam penyebab lainnya seperti trauma juga bisa dianggap dapat menyebabkan pengosongan lambung yang lebih lambat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kebetulan selain membahas RSI, kita juga tadi ada beberapa slide ya yang secara tidak langsung menggambarkan atau menjelaskan kenapa kita perlu preoksigenasi. Preoksigenasi diperlukan untuk dilakukan berapa lama dan dengan oksigen yang seperti apa. Ya, itu juga banyak yang tidak diketahui. Kalau misalnya kenapa kalian perlu oksigenasi, preoksigenasi, tujuannya seperti apa. Tadi udah sedikit saya bahas, yaitu setidaknya bisa dipakai atau menjadi bahan bekal kalian fase ini. Jadi harus dicari bukan hanya hafalan, tetapi kenapa kita harus melakukan tindakan tersebut. Selamat sore, Dokter Carla. Perkenalkan, nama saya Clarissa, Dok. Saya izin bertanya, boleh, Dok? Kalau iya, silakan. Ya, Dok, saya izin bertanya, Dok. Kalau tadi kan sempat disinggung mengenai penggunaan atropin dan juga neostigmin glikopironat, ya, Dok. Untuk
Untuk itu, apakah dua-duanya harus selalu digunakannya berbarengan atau seperti apa ya dok? Dan untuk dosis idealnya itu kira-kira berapa ya dok? Terima kasih dok. Untuk dosisnya bisa dibaca, ya itu cuma hafalan. Itu bukan dipakai dua-duanya. Kan tadi saya udah bilang pilihannya adalah atropin atau glikopirolat dan yang banyak terdapat di rumah sakit kita atau sebagian besar rumah sakit adalah atropin. Jadi bukan dipakai keduanya bersamaan. Untuk dosisnya bisa dicari ya di buku seperti itu. Jadi pilihan, tapi memang kita biasanya menggunakan atropin. Jadi bukan, jangan salah loh tadi atropin dan glikopirolat ya, bukan atropin, neostigmin dan glikopirolat. Neostigmin tidak termasuk di dalamnya. Neostigmin adalah jenis obat lainnya lagi yang untuk reversal agentnya dari neuromuscular blocking agent ya. Jadi pilihannya atropin atau glikopirolat, bukan termasuk neostigmin. Neostigmin beda, beda obat ya. Dibaca lagi kegunaannya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya, oke. Mungkin untuk hari ini mungkin bimbingannya sekian. Nanti kita akan eh, ada labkas ataupun referat selanjutnya mungkin juga bisa ditanyakan lagi. Ya, tadi siapa yang nanya? Izin dok saya dok. Ya, Baik dok, terima kasih banyak dok. oke. Oke, untuk bimbingan hari ini cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan pada jadwal selanjutnya, referat dan labkas. Kembali ke aktivitas masing-masing sesuai stasenya ya. Terima kasih banyak dok. Selamat sore Terima dok. kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Selamat sore dok. Terima kasih dok.